Shalom saudara-saudara yang berbahagia, selamat datang kembali di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat dari Gereja Masih Advent hari ke-7. Pada episode kali ini, yang ke-10, kita akan melanjutkan cerita Yakub. Bagaimana dia yang terkenal sebagai penipu di episode yang lalu, sekarang akan menjadi seorang yang penuh kemenangan, dan itulah yang menjadi ayat inti kita di Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Tapi cerita kemenangannya penuh dengan pergumulan yang sulit-sulit, dan yang saya rasa kita pernah dengar ceritanya di orang-orang sekitar kita juga. Keluarga yang bermasalah, dan lain-lain. Jadi kami berdoa agar episode kali ini boleh menjadi kekuatan khusus bagi kita semua yang memiliki pergumulan, karena dari kisah Yakub kita akan melihat Allah tetap setia dan juga tangannya selalu panjang untuk menolong umat-umatnya yang juga ingin setia. Di kesempatan kali ini kita kehadiran dua narasumber, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi Conference Jawa Kawasan Barat. Halo Pendeta, Shalom. Halo. Shalom Evi, selamat pagi. Selamat pagi. Semoga kabar-kabarnya sehat pada hari ini. Kita akan melihat kisah Yakub. Kisah Yakub adalah seseorang yang sudah tua, tapi diberikan Tuhan pengalaman baru. Jadi harus belajar dari awal lagi. Kira-kira Pendeta Sony dan juga Pendeta Edwin pernah tidak diberikan pengalaman, jadi harus belajar dari nol lagi di usaha yang dewasa ini. Boleh saya mulai dari Pendeta Edwin terlebih dahulu? Ya, saya pikir setiap kita pernah ya, saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Kadang oleh karena kesalahan kita harus ngulangi gitu ya. Ngulangi hal-hal yang kecil sebenarnya, tapi kita harus nebus ya. Dan cerita Yakub ini adalah inspirasi ya, Kak Ivi ya. Dan hidup kita begitu. Saya juga pernah mengalami cerita yang lucu karena kesalahan saya harus ngulangi melakukan satu pekerjaan yang harusnya udah selesai tuh. Nah dulu ada seorang guru saya pernah bilang begini, Kak Ivi. Coba bayangkan Edwin katanya, kalau kamu kemarin tuh nggak keluar katanya, kamu udah jadi begini gitu. Sekarang kamu ngulang lagi kan? Nah itu kadang-kadang nasihat orang tua seperti itu ya Kak Evi ya. Saya pikir saya pernah lah, mungkin Pendeta Sony atau yang lainnya, pemirsa saya yakin pernah gitu. Betul. Kalau sekarang diingat lucu ya Pendeta, tapi dulu waktu dijalani susah. Betul. Oke. Terima kasih. Kalau Pendeta Sony gimana? Ada pengalaman yang harus belajar ulang dari awal lagi? Ketika ditanya pengalaman harus mulai dari awal lagi, khusus dalam pengembalaan, ya maka ketika saya pribadi ditempatkan di sebuah jemaat di mana tipikal anggota jemaatnya sama seperti yang saya pernah alami sebelumnya contohnya, maka saya ulangi lagi pengalaman cara untuk boleh mengembalakan seperti itu. Jadi kalau dikatakan adalah pengalaman yang awal lagi, setiap kami pindah jemaat biasanya pasti kita mulai dari awal lagi. Contohnya perkenalan dulu, kemudian perlawatan, bagaimana mendekati, dan semua itu diulang-ulang hingga akhirnya nanti kita bisa menjadi biasa. Dan saya pikirkan begini Ivy, sebenarnya kehidupan ini semua diulang lagi ya, dari awal lagi semua hal itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi kita akan lebih dikuatkan lagi, terinspirasi lagi dari kisah Yakub dengan pergumulan-pergumulan yang sulit, tapi saya rasa di satu poin kehidupan kita mungkin pernah kita lewati. Sebelum kita mulai, saya minta kesediaan Pendeta Edwin Berhitu boleh berdoa bagi kita semua. Baik, kita berdoa. Allah Semawi, Allah yang berkerajaan surga, sungguh kami bersyukur oleh karena Tuhan yang mempertemukan kami. Kami mau belajar sedikit dari pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan, urapi kami. Urapi para pemirsa agar kami memiliki kesatuan Roh Kudus. Sehingga apa yang kami pelajari akan kami bisa hidupkan, kami terapkan, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau beserta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin, terima kasih. Bagi para pemirsa sekalian yang ingin juga mengikuti pelajaran ini, apakah membacanya atau menjawabnya di rumah masing-masing, boleh juga dicari di internet gitu ya. Sekolah Sahabat pasti akan muncul juga pelajaran kali ini. Dan kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Bergumul dengan Allah. Kita semua memiliki pergumulan, terlepas dari apa itu kasusnya gitu ya. Apa yang mau kita pelajari, apa yang Pendeta Sony Situmorang ingin tekankan dari bagaimana Yakub bergumul dengan masalahnya dan bagaimana Allah menolong dia. Silakan Pendeta. Kisah yang sangat menarik ketika Yakub menjadi Israel. Dan kita ketahui pada pelajaran pekan lalu ketika Yakub yang dijuluki penipu atau penipu 2 kali, akhirnya Tuhan panggil untuk kembali dari tempat pamannya Laban. Dan dalam perjalanannya nanti Tuhan campur tangan atas apa? Atas pergumulannya. Kita bisa rasakan kalau kita feeling guilty ya, Ivy atau Pastor Edwin ya, kalau feeling guilty tidak nyaman atau ada sesuatu yang kita pikirin. Itu sebabnya ketika pelajaran minggu ini memberikan judul Yakub dan Israel, saya berpikir begini. Ini namanya apa? The radical repentance, apa? Pertobatan yang radikal dari seorang penipu menjadi apa? Pemenang, ya, pemenang. Artinya Yakub menjadi Israel. Dan di sini kita bisa lihat nanti secara detail bagaimana Tuhan campur tangan, bahkan dia mengutus seseorang untuk boleh apa? Menunjukkan kepada Yakub, oh ini loh yang saya mau. Tapi itu nanti kita akan baca, kita akan pelajari pelajaran hari Minggu. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Ini menarik nih. Pergumulan kita ada banyak, tapi salah satu pergumulan yang bisa membuat manusia down adalah dosanya yang belum diampuni, ya Pendeta Edwin Berhitu. Sampai-sampai kalau kita lihat buku Lukas kan ada cerita orang lumpuh yang disembuhkan ya. Pergumulannya dia adalah kesakitannya, tapi ketika Tuhan katakan dosamu sudah diampuni, itu ada semangat baru gitu ya. Apa Pendeta hubungan ataupun efek dari dosa gitu ya yang belum kita akui dan Tuhan belum ampuni, akhirnya itu membawa pergumulan yang banyak dalam kehidupan kita. Mungkin nyambungnya ke kesehatan. Silakan Pendeta. Ya memang Alkitab katakan ya dalam 1 Yohanes 1:9, jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil dan akan mengampuni segala kesalahan. Ya, kayak gini aja Ivi, misalkan kita punya utang aja sama seseorang gitu ya. Mungkin lama kita nggak bisa ganti gitu. Kita tadi ada guilty feeling kata Pendeta Sony ya. Tiba-tiba ketemu orang itu bilang, udahlah utangmu aku lunasin. Itu sesuatu yang apa ya, exciting banget gitu. Itu sesuatu yang memang didambakan karena kita nggak mampu. Dan itu mungkin yang dialami oleh Yakub ya. Kalau tadi Ivi tanya apa hubungannya, memang pada saat dosa kita, kesalahan kita diampuni itu membuat lega. Badan kita jadi apa ya, mungkin fresh lagi karena nggak ada pressure gitu ya, nggak ada tekanan. Sama misalkan gini, saya utang sama Ivi, kira-kira saya takut nggak ketemu Ivi gitu ya. Aduh di kantor lagi, ketemu lagi gitu ya. Ada rasa begitu, tapi pada waktu tiba-tiba Ivi katakan, oke lah pendeta, utang pendeta saya lunasi deh. Udah kita tetap berteman lagi. Wah itu rasanya seperti plong, penyakit yang lama sudah ada dan diri kita itu rasanya hilang gitu. Nah, jadi kalau tanya apa hubungannya, waktu dosa kita diampuni sama Tuhan, itu bukan hanya menyegarkan jiwa kita secara fisik, rohani kita, batin kita juga segar, Ivi, gitu. Yes, mantap sekali. Dan bagi para pemirsa, Pendeta Edwin gak ada hutang sama saya ya, jadi itu cuma contoh aja supaya lebih berkaitan dengan kehidupan kita. Thank you Pendeta. Ada satu pertanyaan bagus di hari Jumat yang pertama, Pendeta Sony. Ini dikatakan, mengapa kelemahan Yakub merupakan kesempatan untuk anugerah Tuhan? Apakah kita harus susah dulu baru kita bisa merasakan anugerah Tuhan gitu? Atau ketika kita beriman juga sebenarnya kita bisa? Mengapa kelemahan Yakub menjadi satu anugerah Tuhan ya? Mungkin saya tidak katakan blessing in disguise, tidak apa. Tapi ketika kita bicara anugerah, maka itulah pada greatest gift of heaven to the world ya. Anugerah merupakan pemberian yang cuma-cuma, dan anugerah itu lebih bisa dirasakan ketika ada apa? Ada sesuatu yang satu wadah, satu media yang membuat kita tersadar. Dan di sini kita lihat bagaimana kelemahan Yakub, penipu.
khususnya dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini nanti dia bertemu dengan siapa? Dengan Esau. Bahkan sebelum bertemu dengan Esau dia katakan, dikirim utusan dan dia katakan, kirimlah aku punya harta segini, kambing segini, begini, begini. Dan bahkan kita lihat bagaimana Yakub ketakutan ketika dia dengarkan bahwa Esau hendak datang. Nah, dalam hal inilah Tuhan campur tangan apa yang dia buat. Nanti ada disebutkan di sana Mahanaim ya. Mahanaim itu bala tentara Allah. Tempat di mana berkumpulnya bala tentara Allah. Dan Tuhan akhirnya memberikan jalan keluar bagi pergumulan mereka. Saya akan bacakan satu statement yang untuk hari Jumat mengenai anugerah, tapi di pelajaran hari Minggu paragraf terakhir dikatakan, dan bukti bahwa dia telah diampuni oleh perubahan namanya dari yang mengingatkannya akan dosa menjadi nama yang berikan kemenangan. Namamu, kata malaikat, tidak akan disebut lagi Yakub sang penipu, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan manusia dan engkau menang. Disinilah kasih karunia itu terimplementasi dalam kehidupan siapa? Kehidupan Yakub. Dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari, anugerah yang membuat kita layak untuk mengetahui dosa-dosa kita, untuk bisa melihat, oh ini kelemahan saya. Dan dengan pertobatan kita miliki, maka kita layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, Ivy. Amin. Saya suka apa yang Pendeta Sony katakan tadi, bahwa pergumulan bukanlah akhir dari segalanya, tapi wadah gitu ya. Mau ke tempat yang baru, mau melakukan suatu permulaan yang baru, dan mau melihat anugerah Tuhan melalui itu. Oke, kita lanjut ke hari Senin dengan judul Kakak Beradik Bertemu. Jadi setelah dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dapatkah dia mendapatkan pengampunan dari saudaranya sendiri gitu ya? Ini ke manusia. Pendeta Edwin, apa yang bisa kita pelajari dari sini, terutama kalau kita punya musuh gitu dalam tanda kutip ya, udah lama nih nggak rekonsiliasi, apakah saya yang salah atau dia yang salah, apa yang bisa menjadi penguatan di sini ya, belajar dari Yakub? Iya, jadi tadi kita sudah coba bahas, saya bisa membayangkan Yakub betapa ketakutan kan, karena saking ketakutannya ia nyebrang sendiri ke tepi sungai Yabok, di situ dia bergumul kan. Aku mau ketemu kakakku, bayangkan 20 tahun dia nggak ketemu. Dan dia rasanya pengen menebus semua kesalahan dirinya ya, yang menipu gitu 20 tahun lalu. Dia pengen plong gitu. Apapun terjadi, oke lah terjadilah. Makanya tadi Pastor Sony sudah bilang, diatur tuh pasukan, hebat sekali Yakub ya. Saking ketakutannya. Bahkan dari istri yang kurang dicintai sampai istri yang paling dicintai diatur gitu. Jadi bahkan bukan hanya pertama dikirim dulu pasukannya untuk kasih domba, kambing, dan banyak persembahan. Tapi ternyata saat ia akhirnya bertemu dengan Esau, di situ pelajaran kita katakan ia membungkuk 7 kali. Ini adalah sebuah tradisi pada saat itu. Saat kita membungkuk sampai 7 kali itu rasanya minta ampun, minta maaf yang betul-betul minta diampunilah. Nah, seperti itu. Tapi di luar dugaan Yakub yang sudah ketar-ketir, dan saya yakin Yakub sudah siap mati karena dia nggak punya pasukan, dia menghadapi 400 orang tentara yang sudah ready untuk perang gitu ya. Makanya dia mungkin keringat dingin dan sebagainya. Tapi justru saat dia bertemu Esau, malah Esau memeluk dan menciumnya. Ini adalah rekonsiliasi yang dahsyat ya. 20 tahun tidak pernah ketemu, musuhan, lalu akhirnya gencatan senjata di tahun yang ke-20. Dan belajar dari sini. Yakub itu karena dia mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan, dia bergumul, lalu minta berkatnya dari Tuhan, itu yang membuat dia kuat bertemu dengan Esau. Ya, saya yakin mungkin kita bisa aja lari gitu ya kalau kita jadi Yakub. Tapi pergumulan kemarin itu membuat dia kuat untuk bergumul yang kedua. Disinilah Yakub merasakan apa artinya anugerah. Kenapa? Sampai 2 kali loh. Ya kan? Di sana dia bergumul dengan malaikat Allah, dipukul pangkal pahanya, lalu berganti nama dari Yakub jadi Israel. Di sini dia bergumul habis-habisan, diampuni juga sama Esau. Jadi pengalaman battle pertama kali dia berjanji sama Tuhan. Mungkin Ivi ingat ya, waktu ada tangga ya, pelajaran sahabat lalu.
Apa janji Yakub? Kalau Tuhan berkati aku kembali lagi ke rumah Bapakku katanya, maka engkau akan menjadi Allahku. Engkau menjadi Tuhanku, bahkan akan kupersembahkan 1/10. Nah ternyata komitmen Yakub inilah yang dia pegang, dan dia konsisten dengan janji itu yang membuat dia kuat, Ivi. Sehingga dia teguh, kokoh, dan berani menghadapi masalah, akhirnya clear. Nah, gitu. Jadi rekonsiliasi memang harus dipersiapkan ya pendeta, nggak Oh boleh iya, maafin betul. gue deh yang kemarin ya hilaf gitu misalnya ya. Tapi ada Dan persiapan. Ivi, Ya. iya, gak gampang loh Ivi, betul lah, gak gampang loh. 20 tahun Terus takutnya. dia salah, 20 tahun, gimana nyiapin hati untuk aku yang salah, itu susah Ivi. Nah, Yakub bergumul untuk itu. Amin. Kerendahan hati dan persiapan diri yang melibatkan Tuhan di dalamnya itu akan memberikan kekuatan. Thank you. By the way, saya suka postur pendeta karena berdiri di podium ya. Jadi kayaknya berapi-api ya pendeta Sony. Kita jangan kalah pada hari ini. Pendeta Sony boleh tambahkan bagaimana ketika kita bisa mengampuni orang lain bisa melihat Tuhan dari pengampunan kita. Itu gimana tuh ceritanya, pendeta? Tadi sudah terangkan peniel. Peniel wajah Allah ya. Itu kata ekspresi yang digunakan dalam buku Kejadian. Nah, kemudian yang kedua ada istilah lain dalam bahasa Ibrani apa? Ratsah atau itu berkenan. Jadi ratsah ini artinya bahwa Esau telah memaafkannya. Esau berkenan dengan apa yang Yakub buat di situ tadi. Sehingga pengalaman Yakub tentang pengampunan di Peniel, katanya sekolah sahabat ini, di mana ia melihat wajah Tuhan melalui apa? Melalui pengampunan yang diberikan oleh Esau. Artinya dia menyadari bahwa Tuhan campur tangan dalam pergumulannya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa mengampuni? Saudara-saudaraku, saya senang dengan kalimat yang sering diucapkan bahwa ketika Yesus melayani dunia ini, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan kalimat Yesus itu merupakan pantulan dari sejarah atau sejarah Alkitab yang terjadi 4.000 tahun sebelum pengalaman siapa? Yesus. Kisah Yakub dan Esau ini merupakan apa? Satu hal yang sangat-sangat jelas menjadi satu pelajaran bagi kita. Bagaimana kita mengerti apa arti kasih karunia. Saya mau katakan kasih karunia selalu positif, Ivy, Pastor Edwin. Kenapa? Karena banyak kisah. Kalau kita baca maupun para pemirsa di rumah lihat, kisah Peniel ini menggambarkan bagaimana Yakub yang telah membayar hutangnya kepada kakaknya, yang dia curi, bahkan 2 hal yang dia curi, lalu dia menggunakan perpaduan tradisi budaya dengan rohani, tadi sudah diceritakan 7 kali, lalu dia gunakan bahasa manusia, bahasa perasaan, lalu dia gunakan juga campur tangan Tuhan, sehingga muncul rasa itu. Saya ingin katakan, mungkin Ivy atau Pastor Edwin pernah bermaaf-maafan. Bagaimana ekspresi wajah kita ketika bermaaf-maafan? Pertama, bagaimana kira-kira? Mukanya tegang begini? Merah. Tegang? Oh enggak, kita akan teduhkan wajah. Ya, kalau boleh, kalau ada kesalahan dosa pada masa lalu, mohonlah diampuni. Nah, hal tersebut yang dibuat oleh Yakub dalam ekspresi tradisi apa? Tradisi Timur Tengah. Sehingga kalau para pemirsa membaca paragraf terakhir, bagian terakhir, coba dibaca. Tunggu ya, paragraf terakhir hari Senin. Dikatakan di sini, pengalaman, atau Ivy yang baca biar lebih enak mendengar suaranya. Paragraf terakhir, Ivy. Pengalaman Yakub tentang pengampunan Tuhan di Peniel, di mana dia melihat wajah Tuhan, sekarang terulang dalam pengalaman pengampunan kakaknya yang dia identifikasi seolah-olah dia melihat wajah Tuhan. Yakub menjalani Peniel kedua. Yang pertama, bersiap untuk yang kedua. Yakub telah diampuni oleh Tuhan dan oleh kakaknya sendiri. Sesungguhnya dia sekarang pasti sudah mengerti, bahkan lebih dari sebelumnya, arti kasih karunia. Arti kasih karunia. Bila mana saudara mau mengerti arti kasih karunia, singkatnya, ampunilah saudaramu, ampuni sahabatmu, atau ampuni orang yang menganiaya kamu. Dan itulah pelajaran Senin yang sangat ditekankan kepada kita untuk mulai kita saling mengampuni. Terima kasih, Ivy.
Amin. Baik sekali, ini pelajaran penting bagi kita. Apakah kita sudah pernah mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia? Kalau iya, makanya kita akan suka mengampuni gitu ya. Susah, tapi itu yang membuktikan kita sebagai orang Kristen yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Baik, kita akan move on ke hari Selasa dengan judul pencemaran terhadap Dina. Jadi setelah Yakub mengalami pengalaman kasih karunia yang banyak, bukan hanya sekali saja tapi 2 kali, tapi kalau dihitung-hitung yang lama juga banyak gitu ya. Sekarang ada beberapa masalah keluarga yang akan kita tekankan di hari per hari. Dan yang pertama adalah masalah keluarga yang muncul karena hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira Pendeta Edwin melihat ini bagaimana ya? Yakub sekarang pengen hidup damai, tapi karena lingkungannya tidak damai, jadi susah juga gitu. Iya. Jadi cerita ini sebenarnya lagi membicarakan kepada kita tentang hasil dari apa yang kita lakukan. Kendati pun Tuhan telah memberikan kasih karunia, pengampunan, ya, tetapi kadangkala Tuhan izinkan ini terjadi oleh karena pilihan kita. Ya, sama seperti kejadian yang menimpa Dina, ya. Yakub nggak tahu, dan sekali lagi Yakub mengalami mengalami hasil dari penipuan yang dia lakukan kepada kakaknya. Itu sangat krusial ya di hadapan Tuhan. Jadi dia ditipu lagi oleh Lewi dan Lewi dan Simeon ya. Bagaimana dia nggak ngomong, lalu dia akhirnya membunuh dengan cara yang sadis oleh karena ada pertukaran perjanjian tentang hubungan keluarga dengan sunat ya, dan saat itu mereka nggak tahu sunat itu untuk orang Sikem, sehingga saat mereka rasa sakit ya di hari kedua dan ketiga dan nggak bisa berdaya ya, akhirnya dibunuh semua oleh Simeon dan Simeon dan Lewi. Ada satu statement yang menarik dari pelajaran ini di alinea yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa justru sikap Sikem yang memang melecehkan Dina, tapi justru tersirat seorang yang tulus dan penuh kasih terhadap Dina. Makanya dia mau tanggung jawab gitu ya. Dia mau tanggung jawab apapun yang syaratnya dilakukan demi mendapatkan Dina. Tapi di sisi lain, seringkali kita mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan perintah-perintahnya, yang juga mungkin menutup pintu dengan kawin-mawin dengan orang lain, orang yang bukan satu agama mungkin, justru menggunakan kebohongan dan penipuan untuk membunuh dan menjara. Nah, belajar dari sini, Simeon dan juga Lewi menggunakan pilihan yang salah. Ya, seolah-olah ini menurun kepada mereka, tapi itu adalah kuasa pilihan. Yakub bapaknya sendiri sudah mengalami pertobatan walaupun dia mengalami hasil daripada penipuan yang krusial di 20 tahun yang lalu. Nah, belajar dari sini kalau kita lihat di pertanyaan terakhir itu, apa sih yang diceritakan tentang sifat manusia? Sifat manusia yang selalu melakukan kesalahan demi kesalahan. Simeon dengan Lewi tidak mengalami kasih karunia dan mengerti itu. Dan sifat manusia itu seringkali melakukan tindakan kesalahan, emosinya lebih tinggi, walaupun seringkali mengatasnamakan imam ya. Kalau kita flashback jauh tuh kepada zaman Yesus pun ada begitu ya, saat orang Samaria saat ada seorang yang dirampok habis-habisan, dipukul sampai setengah mati, datang seorang Lewi, datang ahli Taurat, diam saja, tapi datang orang Samaria yang justru mereka kucilkan, mereka bilang, kau ini penyembah berhala, nggak masuk hitungan Israel. Justru dia mengorbankan dirinya, dia nggak takut dituduh atau dibunuh dan sebagainya, malah kasih obat, kasih hotel, pulang dan janjikan kalau kurang saya akan kembali lagi. Nah, hal ini yang sebenarnya Tuhan ingin tekankan pada kita melalui pelajaran hari Selasa ini. Seharusnya lah kalau kita membawa nama Tuhan, maka pertobatan bapaknya itu, karena kan lihat di yang pertama, setelah dia nyampe di satu tempat, maka
Yakub mendirikan sebuah mezbah di sana, menunjukkan imannya dan kesadarannya, ya betapa dia benar-benar bergantung kepada Tuhan. Tapi sayang, Simeon dengan Lewi tidak melihat itu. Nah, hidup kita kadangkala begitu, mengedepankan emosi. Mungkin belajar dari Yakub. Kita perlu untuk lebih dekat sama Tuhan, bergantung, merasa bersalah itu penting, tapi pertobatan itu adalah lebih penting. Amin. Sudah sangat komprehensif sekali. Dan saya rasa ada satu istilah juga yang mau ditekankan di sini, ambiguitas karakter. Jadi di satu saat kita baik di luar, jahat di dalam. Di saat yang lain kita jahat di luar, baik di dalam gitu ya. Jadi karena ketidakkonsistenan ini susah kita melihat jalan-jalan Tuhan seperti itu ya. Akhirnya seperti yang pendeta katakan tadi, akhirnya kita menyatakan bahwa oh Tuhan tidak mengampuni gitu ya, atau tidak ada kasih karunia dari Tuhan. Sebenarnya kita yang bikin ribet sendiri ya, sifat manusia yang ingin ditekankan itu. Thank you, Pendeta. Kalau dari Pendeta Sony, kita akan menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat ya. Kenapa cerita-cerita seperti ini nih, yang bobrok moralnya, mau ditekankan oleh Alkitab? Apalagi pesan yang mau kita ambil dari situs lain yang tadi Pendeta Edwin sudah jelaskan. Baik, terima kasih. Ketika kita bicara mengenai pesan yang kita mau ambil, maka saya terus terang, saya flashback sedikit. Ingat bahwa Dina ini apa siapa? Dina ini putri dari Yakub dari Lea. Atau setelah Jebulon dilahirkan oleh Lea. Atau bisa kita katakan sebelum lahirnya Yusuf dari Rahel dan Benyamin nantinya. Nah, masalah utama Alkitab menulis ini, kita masih ingat ketika Sikem, anak dari Hemor orang Hewi memperkosa, melarikan katanya. Padahal sebenarnya Dina berjalan-jalan ke kota tersebut ingin mencari teman. Dan seperti Pastor Edwin sudah terangkan sedikit, bagaimana ayah dari atau Hemor ini berusaha berdamai dengan Yakub sendiri. Bahkan mengatakan, biarlah anak-anak itu tinggal, karena anakku Sikem sangat menyayanginya. Dan biarlah tinggal di negeri ini. Nah, apa kisah yang mau kita ambil dari sini? Saya lihat kekhawatiran Yakub di sini ketika dia memarahi siapa? Lewi dan siapa tuh? Simeon ya, yang membunuh Sikem. Yeah. Jadi dia katakan bagaimana kalau mereka nanti datang untuk menghabisi kita? Nah, ketika pertanyaan Ivy tadi, apa yang mau diambil dari kisah ini? Saudara-saudaraku, Alkitab terdiri dari apa? Dari banyak jenis, salah satu sejarah. Yeah. Ini menyiratkan kepada kita bahwa sebagai manusia masing-masing kita punya pergumulan. Bahkan kita katakan Yakub. Saya selalu katakan, imagine that you were there. Bayangkan kalau Anda jadi Yakub, kemudian anak Anda dinodai atau putri Anda dinodai. Apa yang Anda akan rasakan? Apa yang Anda akan buat? Terus terang saya katakan, apa yang kita buat? Hanyalah kita pun mungkin dipukul sedikit atau dicolek sedikit, bagaimana perasaan kita, Ivy? Atau nggak usah jauh-jauh lah, Ivy punya pacar misalnya, hanya berfoto bareng sama cewek lain, apa perasaan kita? Ada apa? Feel insecure ya, insecure ya, tidak nyaman. Namun itulah yang terjadi kepada Yakub. Moral of the story yang kita ambil dari kisah ini, para pemirsa di rumah, adalah apapun yang kita buat, ketika kita mendapatkan kasih karunia, namun ingat, pergumulan, persoalan hidup akan terus datang. Semakin kita mencari perdamaian, tapi setan akan berusaha menjatuhkan kita. Apakah Yakub tidak peduli dengan perdamaian? Dia peduli. Ingat, ketika Yakub Dina diperkosa, Yakub diam. Yakub hanya diam. Dia baru bicara ketika Simeon dan Lewi membunuh Sikem. Apa yang dia katakan? Dia ajar anaknya. Dia katakan, kenapa engkau membunuh? Intinya adalah kisah Dina ini membuka wacana rohani kita untuk semakin hari semakin melihat bahwa di Alkitab pun semuanya dibuka, bukan hanya hal-hal yang bagus-bagus. Apa yang menjadi dosa adalah dosa. Namun dengan kisah ini kita boleh belajar ke depan. Bagaimana pengampunan itu merupakan hal yang paling Yang paling penting yang harus dilakukan sebagai salah satu
wadah untuk mendapatkan kasih karunia tersebut. Terima kasih, Ivy. Amin. Dan para pemirsa sekalian, boleh silakan dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing. Kira-kira apa yang menjadi pelajaran dari cerita-cerita yang immoral ini, amoral ya bahasa Indonesianya. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul penyembahan berhala. Kalau di hari Selasa, masalah keluarga datang dari lingkungan sekitar gitu ya, yang memiliki budaya dan iman yang berbeda dari keluarga Yakub. Kalau sekarang di hari Rabu dilihat bahwa ternyata di dalam keluarganya sendiri ada penyembahan berhala. Bagaimana Yakub akan meluruskan lagi jalan-jalan itu? Pendeta Edwin, apa yang bisa kita pelajari di sini mengenai kan sekarang Yakub sudah pulang kembali ke Betel, tapi di Betel hal pertama yang dia lakukan adalah harus menyingkirkan berhala dulu. Iya, jadi memang kembali kepada konteks di awal tadi, Yakub ini orang yang betul-betul bertobat ya, merasa bersalahnya, guilty feeling-nya begitu besar sehingga dia ingin menebus rasa bersalah itu dengan membersihkan ya. Dan kita ingat bahwa kasus Rahel lari ya, pada waktu Yakub lari dari Laban, dia berangkat lalu nggak lapor dengan Laban karena rasa dia sudah dibohongi sama Laban. Dia bawa itu istri-istrinya dan anak-anaknya, lalu ternyata Rahel masih ingat sembahannya. Ya, ada terafimnya dan dibawa sama Rahel ya. Dan ternyata ini menjadi hal yang menjadi masalah lah yang harus dibersihkan oleh Yakub ya. Dan pelajaran kita mengatakan bahwa yang terpenting saat kita mencari kasih karunia Tuhan untuk membersihkan berhala-berhala di hati kita. Jadi saat kita bertobat, hapus dari memori kita semua berhala-berhala di hati. Nah, kita kadang gini, saya salah, saya ingin bertobat, tapi nggak berdiri di situ ternyata. Ya, bersihkan semuanya supaya jangan kembali lagi. Dan Yakub tahu ya dari istri yang paling dicinta itu karena ternyata ada terafim dalam rumah tangganya itu sehingga dia bersihkan semuanya. Makna yang ingin kita tekankan di sana, Ivi, bahwa saat kita bertobat, saat kita betul-betul mengakui kesalahan kita sama Tuhan, itu nggak berhenti di situ, tapi kita harus berani menyingkirkan berhala-berhala dalam hidup kita. Apapun itu, komit untuk menyingkirkannya. Sama kayak misalkan gini, ternyata olahraga yang berlebihan itu menjauhkan aku dari Tuhan. Aku mau bertobat nih setelah kita dapat banyak hal. Ya, aku kan menyadari banyak hal. Dia terima. Dia memang terima pengampunan, tapi juga terima apa yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidupnya. Sehingga tetap dia komitmen membersihkan semua berhala dalam hidupnya. Kita pun begitu harusnya. Saat kita betul-betul merasakan kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, maka seharusnya kita berani komitmen membersihkan berhala-berhala dalam hati kita, supaya kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang saya dapati dari pelajaran dari Rebu Ivi. Amin. Ini sesuai dengan paragraf keempat ya. Proses pertobatan sendiri lebih dari sekedar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain atau perpindahan dari satu gereja ke gereja lain. Ini menarik sekali ya. Jadi bukan karena tempatnya atau lingkungannya, tapi seperti yang Pendeta Edwin katakan harus dimulai dari hati gitu ya. Apa yang tidak berkenan antara di mata Tuhan yang memisahkan kita itu yang harus disingkirkan. Nah, Pendeta Sony, tadi Pendeta Edwin sudah mention satu gitu ya, segala sesuatu hal yang dilakukan berlebihan itu bisa menjadi berhala, karena sudah menarik fokus dan juga waktu kita daripada Tuhan. Contohnya olahraga yang berlebihan tadi yang Pendeta Edwin katakan ya. Kalau dari Pendeta Sony sendiri, ada tidak hal-hal lain yang Pendeta lihat dalam budaya dan juga peradaban kita ya, ini juga bisa menjadi berhala kalau misalnya kita tidak hati-hati mengconsidernya. Silakan Pendeta. Allah dalam bahasa Inggris dikatakan idol, ya. Makanya katakan kalau punya berhala idolatry, kan. Jadi, dan saya lihat kalau kita baca konteks Alkitab Kejadian pasal 34, sebenarnya di sini Rahel dia mengambil hal-hal yang indah untuk seperti kayak souvenir saya bisa katakan. Kenapa? Coba perhatikan ekspresi dari Kejadian 34 ayat 30 sama 34 ayat 31 ketika Tuhan mendesak siapa? Yakub untuk meninggalkan Sikem, untuk kembali ke Bait Betel atau Baitul bahasa Arabnya, Baitul Muqaddis atau tempat Allah. Nah, yang menarik adalah hal pertama. Kenapa dikatakan hal pertama?
Pernahkah kita berpikir, para pemirsa di rumah, kenapa sampai Tuhan menyuruh Yakub kembali ke Betel? Saya kembali ingatkan bahwa kita pembaca Alkitab sebagai readers, pembaca. Waktu 1 tahun, 10 tahun, 1.500 tahun, 1.000 tahun, hanya dengan 5 menit, 10 menit gampang kita lewati. Tapi bayangkan kalau Anda jadi pelaku pada saat itu. Nah, kalau saudara baca Bible commentary atau literatur lainnya, maka dikatakan pengaruh sikap, pengaruh kota tersebut, pengaruh tanah Kanaan tersebut telah masuk ke rumahnya. Sehingga Tuhan menyuruh mereka untuk meninggalkan. Bahkan kita katakan pernak-pernik, idol. Idol itu tidak melulu hanya Tuhan yang benar-benar kita dewakan. Tapi apa? Sesuatu yang kita sukai, yang membuat kita melupakan Tuhan kita. Dan sindrom itulah yang ada di rumah keluarga Yakub. Bahkan Rahel sendiri digunakan ekspresi penulis Rachel yang dicuri oleh Rahel. Apa yang dicuri? Dewa-dewa rumah tangganya. Ini menunjukkan bahwa komitmennya kepada Tuhan sudah mulai berkurang. Ini menunjukkan bahwa kota itu memberikan bad influence bagi keluarganya. Sehingga dia disuruh pergi. Lalu bagi kita sekarang ini, apa saja hal lain yang menjadi berhala bagi kita? Terus terang, segala sesuatu yang membuat kita melupakan Tuhan kita atau memprioritaskan hal yang lain melebihi Tuhan kita itu adalah berhala. Kalau tadi katakan olahraga, ya olahraga. Bahkan saya bisa katakan, kalau kita menyalahgunakan handphone ini, itu pun akan jadi berhala. Bahkan saya yang katakan juga, the way how cara kita ke gereja pun, cara kita menyembah akan jadi berhala karena itu hanya sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang dibutuhkan sebenarnya apa? The intimacy relationship. Hubungan yang sangat intim dengan siapa? Tuhan. Lihat paragraf terakhir. Penekanannya kali ini pada Tuhan di Betel daripada tempatnya sendiri. Apa ketika Tuhan akan Yakub akan namanya Israel dengan janji ganda tersirat dari berkat ini, berkat Yakub yang pertama apa? Berarti berbuah, transmisi keturunan Mesianik dan generasi banyak bangsa. Dan kedua menunjuk pada tanah perjanjian. Tuhan menyuruh mereka pulang ke Betel karena Tuhan punya rencana. Jadi kadang-kala seperti kami para pendeta ini, seringkali kami ketika ditempatkan satu jemaat banyak pertanyaan. Wah, kenapa saya di situ? Kok si A di sini? Tapi ingat, kisah Yakub menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan punya apa? Punya rencana khusus untuk kita. Dan berhala apa itu? Saya katakan sekali lagi, segala sesuatu yang menjadikan kita, membuat kita melupakan Tuhan kita, itu bisa menjadi berhala. Itulah berhala yang sebenarnya bagi kita. Bahkan terus terang kata Indonesian Idol, American Idol. Ini mungkin bagi orang hanya nyanyi kok. Tapi saya mau katakan inilah infiltrasi atau penetrasi dari dunia luar untuk boleh mempengaruhi kita sehingga kita lupa sekolah sahabat pada malam hari untuk lihat idol. Lupa belajar Alkitab untuk lihat idol. Lupa segala karena lihat idol. Bahkan game online saudara-saudara, anak-anak muda yang melihat atau anak-anak game online. Kami ke sekolah-sekolah selalu katakan mereka gunakan 3-4 jam per hari minimal untuk apa? Itu bisa menjadi berhala. Ingat, fokus kepada Tuhan dan Tuhan saja. Terima kasih dari saya. Sudah sangat jelas sekali. Silakan dilanjutkan kembali diskusi apa saja yang bisa menjadi idol dalam keluarga kita terutama ya nanti di diskusi Sekolah Sahabat. Kita akan lanjut ke hari Kamis. Kita akan melihat kematian Rahel dan juga tragedi-tragedi lain selain itu ya. Jadi bukan hanya kematian Rahel, tapi juga ada lahirnya putra terakhir Yakub yaitu Benyamin yang tadinya namanya Ben-Oni dulu gitu ya, putra kesedihan tapi jadi putra tangan kanan. Dan terakhir Ruben yang tidur dengan gundik Yakub. Dari 3 peristiwa yang tidak diharapkan ini, bagaimana Pendeta Edwin melihat Tuhan tetap setia kok gitu ya. Ujung-ujungnya jalan Yakub tetap diluruskan, tapi apakah dengan iman kita bahwa Tuhan nanti akan meluruskan, akhirnya kita tidak berbuat apa-apa? Karena di sini dikatakan Yakub ketika tahu Ruben tidur dengan gundiknya, dia diam. Padahal waktu Dina dan juga Sikem dan Simeon, dia marah gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini, Pendeta? Iya, belajar dari Yakub, oleh karena kedekatannya dengan Tuhan, maka Yakub peka terhadap rencana Tuhan. Nah, seringkali kita mengubah rencana kita sendiri, akan belajar daripada Abraham ya. Sebenarnya Abraham disebut beberapa orang percaya, tapi ternyata di tengah jalan kita pelajari yang lalu, Abraham dan Sarah mengubah rencana Allah dengan rencananya sendiri.
dengan mengatakan Anda nanti Eliezer jadi ahli warisku. Di tengah jalan akhirnya Hagar itu diberikan kepada Abraham. Nah, seringkali kita bertindak begitu. Nah, saya lihat kacamata saya, Yakub betul-betul menyadari bahwa perkara kacang merah itu bukan perkara sepele. Perkara kacang merah itu perkara yang sangat penting dalam hidupnya dan sekarang sedang digenapi. Dan dia nggak mau kalah dengan segala keadaan. Bahkan seolah-olah ya pelajaran kita katakan kok Tuhan melihat jalan Yakub walaupun keluarganya acak-acakan, katanya kacau balau, tapi karena Yakubnya di situ ya, dan Yakubnya tidak bertindak apapun, diam. Saya ingat ayat Alkitab katakan percaya kepada Tuhan dan diamlah, biarlah Tuhan yang bertindak. Nah, Yakub ini peka terhadap Tuhan, sehingga dia seolah membiarkan terima apa saja yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Main di awal itu kan, apalagi sebenarnya yang Yakub alami, kok banyak banget. Nah, kadangkala begitu dalam hidup kita nggak mengerti cara Tuhan. Cara Tuhan mendewasakan kita, cara Tuhan untuk menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kadangkala melalui banyak lika-liku yang kita tidak mengerti. Namun saat kita dekat dengan Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan dari kematian Rahel, orang yang sangat dicintai, istri yang sangat dicintai gitu ya. Bahkan anak pertamanya mungkin yang buah pertama dari keluarganya justru menodai hidupnya. Yakub diam. Kenapa diam? Pelajaran kita katakan Yakub ingin tetap teguh dalam rencana Allah. Dia nggak mau untuk bertindak gegabah salah. Siapa tahu kemarin pengalaman dia marah, akhirnya salah. Dia diam. Nah, kadangkala dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selami saja. Mungkin ini bagian dari Tuhan dalam rencana yang Tuhan sedang gambar yang kita nggak mengerti. Pasrah dan tunduk pada kehendak dan rencana Allah adalah lebih baik daripada kita bertindak. Ya, satu lagi, Ivi ingat cerita tentang Daud Saul dan Samuel ya. Samuelnya bilang, persembahkan itu korban tunggu aku katanya, tunggu aku. Tapi mungkin nggak datang, dia rasa musuh sudah di sana, dia gelisah. Akhirnya Saul melakukan hal yang sepele. Samuel katakan, mendengar lebih baik daripada melakukan korban persembahan. Jadi Yakub di sini ingin menyelami Tuhan, biarlah jadi kehendakmu. Kalaupun itu yang kau mau, aku pasrah Tuhan. Nah, mungkin begitu. Amin. Jadi ini memang bukti pertobatan Yakub ya. Betul. Setelah mengalami banyak pergumulan, susahnya, akhirnya baru sekarang dia bisa diam menantikan tangan Tuhan yang bekerja. Karena kita tahu dari pelajaran yang lalu, Yakub ada orang yang penuh usaha sendiri gitu ya, pengen mencari keselamatan dan cara jalan keluar sendiri, tapi kali ini dia sudah tahu pelajarannya setelah Tuhan mengatakan bahwa hanya dialah yang mampu untuk meluruskan kehidupannya. Pertanyaan terakhir untuk Pendeta Sony ada di bawah hari Kamis itu ya. Jadi Pendeta, kalau kita tahu dari kehidupan Yakub, susah-susah dulu untuk belajar satu hal gitu ya, padahal lebih mudah, lebih enak mengikuti Tuhan, akan lebih sedikit penderitaan dan juga stres kalau kita mengikut saja kehendak Tuhan. Apakah seperti itu, Pendeta? Pendeta Sony, silakan. Lebih enak mengikut Tuhan, hanya mengikutinya. Yes, itu udah pasti. Nah, kenapa saya katakan pasti? Yakub, buktinya. Kenapa buktinya Yakub? Saudara-saudara, ada satu hal yang saya ingin soroti pelajaran hari Kamis. Perhatikan kata Ben-Oni, itu bahasa Ibrani itu Ben artinya putra, anak. Dalam bahasa Arab, bahkan Indonesia dikatakan bin. Contohnya Edwin bin Berhitu, kan itu kan Edwin anak putra dari Berhitu. Yeah. Namun yang saya mau soroti bukan kata bin ini, Ben ini, tapi ada satu kata Ben-Oni. Lihat, ini merupakan ekspresi sukacita Yakub dan mengatakan kepada dunia bahwa boleh jadi di pandangan manusia ini merupakan kedukaan, ini merupakan kesusahan, tapi di pandangan Tuhan ini kesukaan. Perhatikan, Rahel memberikan nama kepada putranya Ben-Oni yang artinya apa? Anak atau putra kesedihanku. Oleh karena ketika dia melahirkan, dia sedang sekarat, dia sedang kritis.
Dan setelah melahirkan, akhirnya siapa? Rahel meninggal. Ketika namanya Ben-Oni, coba pikiran apa perasaan suaminya. Untuk mengenang itu, paragraf kedua, paragraf ketiga, Yakub menggantinya. Menjadi apa? Ben-Yamin. Artinya apa? Tangan kanan atau putra kesukaanku. Itu berhubungan dengan nanti kisah. Ketika Yusuf sudah hilang dikubur oleh saudara-saudaranya, maka Yakub tidak pernah melepaskan Benyamin pergi. Bahkan dia tetap menjaga Benyamin sebagai putra kesayangannya. Apa artinya bagi kehidupan kita? Tadi Alfi menanya bagaimana kalau kita mengikut Tuhan maka itu akan enak. Benar. Ingat saya mau katakan tadi, kisah hari Kamis mengatakan masing-masing orang punya apa? Punya masalah atau punya problema pada masa lalu. Contoh Ruben berhubungan dengan Bilha. Ini suatu aib pada Timur Tengah, bahkan sekarang seorang anak berhubungan dengan ibu tirinya. Kita katakanlah. Tapi ada kalimat put the past behind. Once kita datang kepada Tuhan, maka kita katakan bertobat, dan Yakub tidak menanggapi pelanggaran yang mengerikan ini meskipun dia diberitahu tentang hal ini. Tapi dia melihat ini dosa. Dan dia berusaha pada masa tuanya untuk apa? Terus mengikuti Tuhan. Lihat nantinya, pelajaran berikutnya. Ruben menjadi salah seorang pemimpin atau adik-adiknya selain Yehuda yang menuntun mereka lebih dekat kepada Tuhan. Dengan kata lain, apakah yang kita lakukan hanya mengikuti Yesus? Iya. Mengikut Tuhan, katakan yes. Apapun masalahnya. Seperti dikatakan apa? Ketika saya mengikut Tuhan, maka Ben-Oni, kesusahan, kesedihan, kesakitan yang Rahel rasakan sebagai manusia, ketika Yakub melihat dengan mata rohaninya, menjadi Benjamin yang menjadi apa? Kesukaan dan kebahagiaan. Itu dari saya. Terima kasih, Aisyah. Amin. Puji Tuhan, untuk diskusi kali ini kita sudah berada di akhir, jadi kita akan kesimpulan. Setelah itu kita akan menjawab 2 pertanyaan yang telah masuk di YouTube kita dari para pemirsa sekalian. Jadi kesimpulannya, saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu ya. Apa yang bisa menjadi kekuatan bagi kita yang bergumul, apapun pergumulan kita, melihat kisah Yakub ini? Silakan Pendeta Sony. Ketika para pemirsa membaca Sekolah Sahabat Pekan ini, maka paling tidak 5 dosa atau 4 dosa yang sering kita lakukan telah dibahas pada saat ini. Yang pertama, kebencian antara Yakub dan Esau. Kemudian bagaimana mereka bertemu dan saling mengampuni. Yang kedua, pencemaran terhadap zina yang merupakan zina. Yang ketiga, penyembahan berhala yang sering kita lakukan dengan membuat idol-idol lain, bahkan berzina. Dan yang keempat adalah merasa kurang puas dan tidak nyaman, bahkan apa kita katakan tidak puas dengan apa yang Allah katakan. Itulah Rahel lakukan dengan berikan namanya anaknya Ben-Oni. Semua itu merupakan hal-hal yang pada masa modern ini sering kita alami. Tapi ingat, kita perlu ingat bahwa ketika kita libatkan Tuhan dalam semua masalah ini, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Untuk itu, mari ikuti apa yang Sekolah Sahabat katakan untuk boleh mengampuni, melupakan masa lalu, bahkan bertobat supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, dan kita akan sama-sama mengikuti Dia dari sekarang hingga Yesus datang. Terima kasih. Seperti Yakub bergumul dengan berbagai banyak masalah, seolah-olah masalah itu nggak pernah berhenti dalam hidup kita. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, kita jangan kalah, kita harus menang. Sama seperti Yakub bergumul pada akhirnya menang dan dirubah dari Yakub menjadi Israel yang artinya menang. Karena apa? Natur hidup kita adalah menang. Kita jangan kalah di tengah jalan. Dengan penuh pertobatan, merasa bersalah penting, saya ulangi lagi, merasa bersalah itu penting berarti kita sadar akan kesalahan. Tapi merasa bersalah dan tidak disertai pertobatan, itu yang salah. Maka kita perlu merasa bersalah, barengi dengan pertobatan sungguh-sungguh, kita akan menang. Tuhan berkati.
Amin. Jadi yes we can, tapi by God's grace gitu ya, bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita akan menjawab 2 pertanyaan. Terima kasih untuk interaksinya. Jadi kalau Pak Pendeta Sony dan juga Pak Pendeta Edwin melihat di kolom YouTube kita, itu setelah pertanyaan ada juga yang menanggapi dari pemirsa-pemirsa lain, dan itu patut kita baca juga ya. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Pendeta Sony dari pelajaran ke-7 dengan judul Perjanjian dengan Abraham. Pertanyaannya datang dari akun Sri Surani. Pertanyaannya adalah 430 tahun orang Israel tinggal di Mesir, kira-kira perhitungannya seperti apa? Mulainya dan juga berakhirnya. Silakan Pendeta Sony. Terima kasih Suryani yang memberikan pertanyaan. Memang secara jelas dalam buku Keluaran 12:40 diinformasikan bahwa Yakub tiba di Mesir atau tinggal selama 430 tahun. Bahkan ada bandingan yang lain di Kejadian 15 ayat 3 ya. Ayat 13 ayat 13 dikatakan bahwa bangsa Israel tinggal di Mesir selama 400 tahun. Sebelum peristiwa keluaran ya, atau sekitar tahun 1876 sebelum Masehi. Saudara bisa lihat referensinya nanti di Galatia 3:17. Itu berarti bahwa keluarga Yakub memasuki Mesir pada waktu Mesir belum menjadi bangsa yang terlalu kuat. Nah, ketika kita bicara kapan mulai, kita harus lihat sejarah. Bahkan para teologian mengatakan bahwa keluarga Yakub memasuki Mesir sesudah zaman Hyksos. Siapa sih Hyksos ini? Ini merupakan satu kekuatan, suatu bangsa yang dulunya ada di sana, yang sangat kuat sehingga tidak mungkin Israel atau turunan Yakub memasuki Mesir sebelum zaman itu. Dan kita lihat, kalau saudara buka Google sejarah nanti, bahwa orang Hyksos baru meninggalkan Mesir pada tahun 1570 sebelum Masehi. Saudara bisa hitung, hal itu akan mendorong Keluaran sampai tahun 1270. Tanggal yang kemudian. Nah, satu hal lagi, Alkitab dengan jelas mengatakan Alkitab bahwa Yakub berusia 130 tahun ketika dia memasuki Mesir. Itu di Kejadian 47 ayat 9 sampai 28. Dan Yusuf pada waktu itu 39 tahun. Kenapa 39 tahun? Kita lihat, dia masuk 30 tahun, tambah 7 tahun, tambah 2 tahun. Saudara bisa lihat Kejadian 41 ayat 46, 47 dengan jelas dikatakan di sana. Dengan demikian kalau kita kurangi, maka tahun 1876 telah kepindahan Yakub ke Mesir. Itulah dasar perhitungannya sejarah ini. Kenapa Musa sendiri penulis buku Kejadian Keluar atau buku Pentateuch ini mengatakan keluarga atau bangsa Israel atau keluarga Yakub tinggal di sana kurang lebih 430 tahun. Ini jawaban secara historikal dan juga sejarah. Namun mengenai pastinya, karena ada juga kalimat di Kejadian pasal 15 ayat 3 mengatakan sekitar 400 tahun, berarti jumlah sekitar segitulah. Sekolah Sabat katakan 430 tahun atau 430 tahun, itulah yang menandai kenapa di perhitungannya 430 tahun. Untuk lebih kurangnya ya nanti kita tanya di surga. Nabi inilah yang pasti ya. Ibu siapa? Sri ya? Sri Surania. Sejak kapan? 1876 sebelum Masehi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta sudah research dengan baik dalam waktu yang singkat ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Sabah dengan akun Global Ministry. Pertanyaannya mengenai Ribka. Pendeta Edwin, apakah Ribka wanita yang baik karena dia menggenapi firman Tuhan, atau dia wanita yang tidak baik karena dia berkonspirasi dengan Yakub untuk menipu Ishak? Silakan Pendeta. Iya, ya, pertanyaan menarik. Terima kasih dari Sabah ya, dari Global Ministry. Jadi kalau kita lihat kriteria Ribka itu, Ribka justru menjadi wanita yang sangat baik ya. Bahkan Ribka ini wanita yang tunduk kepada suaminya, wanita yang sangat mengasihi suaminya. Dan saat Ribka akhirnya dinikahkan dengan Ishak, itu tidak langsung mempunyai anak, tunggu 20 tahun, bayangkan. Itu satu hal yang memang nanti-nanti ya seorang keluarga pasangan pasti pengen segera punya anak. Namun Ribka tidak melakukan apapun seperti leluhurnya ya.
Saya yakin pasti Ishak cerita bagaimana ayahnya Abraham, bagaimana ayahnya harus nikah dengan Hagar dan sebagainya. Pasti cerita karena dia seorang suami ya. Nah, Ribka justru memang bertahan, dia tidak mau melakukan kesalahan. Justru dari cerita-cerita itu Ribka sangat paham bahwa suami yang dinikahi adalah suami yang baik dan ada rencana Tuhan lewat hidupnya. Untuk melahirkan Ishak aja lama. Lalu sekarang untuk melahirkan anak-anaknya juga lama, tunggu 20 tahun. Lalu saat mulai besar, memang kita udah bahas pelajaran yang lalu bagaimana ada satu memang sedikit kekeliruan yang kita harus pahami di sana. Karena si Ishak suka dengan Esau oleh karena Esau orang yang suka berburu ya, lalu Yakub lebih senang di rumah, oleh karena itu Ribka menyayanginya. Nah, titik salahnya hanya di situ yang saya lihat, bahwa karena sayangnya si Ribka sama Yakub, maka melihat berkat yang tidak mungkin lagi diturunkan, diucapkan lagi, maka Ribka memiliki kesalahan ingin mendahului rencana Allah dengan caranya. Ya, kalau dibilang apakah dia perempuan tidak baik, ya di sini bukan perkara baik dan tidak baik, tapi seringkali cara kita salah ingin menggapai rencana Allah tapi dengan cara kita, dan itu yang dilakukan oleh Ribka ya, karena dia paham betul berkat itu sehingga dia lakukan kepada Yakub ya. Yakub ikuti cara mamahnya, dan memang berkat itu muncul pada Yakub. Karena cerita dari kecil, anak ini dua bangsa yang besar katanya, tapi adiknya lebih berkuasa, dan Yakub sangat menyadari pelajaran lalu. Yakub orangnya sangat mengerti tentang masa depan dan tidak cuek, tapi Esau orang yang cuek dengan masa depan dan tidak mau mengerti tentang ajaran dari bapaknya. Sehingga itu yang dimanfaatkan oleh Ribka. Kira-kira begitu. Terima kasih Pendeta sudah mengajak kita untuk melihat kehidupan Ribka secara keseluruhan gitu ya, sebelum kita menghakiminya dari satu tindakan saja. Terima kasih untuk yang sudah menanyakan pertanyaan. Kami rindukan interaksi, pendapat, ataupun pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang akan kami tanggapi di episode berikutnya lagi. Untuk menutup, bolehkah saya minta kesediaan Pendeta Sony untuk mendoakan para pemirsa kita, terutama yang sedang bergumul, supaya kuat seperti Yakub. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, dan terima kasih karena penjagaan-Mu kami boleh membahas, mempelajari firman Tuhan melalui diskusi Sekolah Sabat pada pekan ini yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan kami sehari-hari, yang berbicara tentang pengampunan dan dosa-dosa kami. Bapa, sama seperti Yakub yang terus bergumul dalam kehidupannya, maka kami pun, bahkan para pemirsa di rumah, mempunyai pergumulan-pergumulan yang boleh jadi mereka sudah sampaikan hanya kepadamu saja Bapa. Biarlah Bapa akan campur tangan dan mengangkat pergumulan tersebut, memberikan solusi dan jalan keluar, sehingga dengan kasih karunia Tuhan, dengan pergumulan ini kami boleh melihat how great thou art, bagaimana besarnya kasih dan ciptaan Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Edwin, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Dan biarlah pelajaran yang dekat bagi semua orang. Dengarkan doa kami, lalu kita berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Sony dan juga Pendeta Edwin pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekalian. Dan para pemirsa, tetap semangat. Kalau misalnya ada yang mengatakan masalah keluarga saya tidak berhenti-berhenti, masalah keluarga Yakub juga tidak berhenti-berhenti. Di episode berikutnya kita akan melihat Yusuf, bagaimana dia akan rekonsiliasi lagi dengan abang-abangnya. Tetap semangat mempelajari firman Tuhan, tetap sehat. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.